warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mub'ats rahmatan lil alamin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, ikhwan dan akhwat, kita lanjutkan lagi kajian kita masih berkaitan dengan masalah keadaan wanita yang terkena istihadah. Apakah apa yang wajib baginya? Tadi kita sudah sebutkan pendapat-pendapat para ulama, ya, dan juga hadis-hadis yang menjadi dalil argumentasi buat para setiap ulama kita yang memiliki pendapat yang telah kita sebutkan tadi. Dan tadi kita sudah sampai pada pembahasan yang mana? Falam makhtalafa itu ya. Baik, yang itu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Siapa yang baca? Lanjutkan, Ilham, baca dulu. Falam makhtalafa zawahiru hadhil ahadithi. Baik, wal farqu bainal jam'i wal bina'i. Itu dia. Kenapa antum baca dari situ? Falamma ikhtalafat. Dari situ. Qala al-musannif rahimahullah, falamma ikhtalafat zawahiru hadhihi al-ahadith zahaba al-fuqaha fi ta'wiliha arba'ata madhahib, madhhab naskhi wa madhhab tarjihi wa madhhab jam'i wa madhhab bina'i. Wal farqu baina al-jam'i wal bina'i anna al-bani laysa yara anna hunaka ta'arudan fa yajma'u baina al-hadithaini wa amma al-jami' fa huwa yara anna hunaka ta'arudan fi dhahirihi fata'ammal hadha fa innahu farqun bayyin. Amma man dhahaba madhhab tarjihi faman akhadha bi hadithi Fatimah binti Hubayth limakani ittifaqi ala sihhatihi amala ala dhahirihi a'ni man annahu lam ya'murha an sallallahu alaihi wasallam an taghtasila li kulli salatin wala an tajma'a baina salawati bi ghusli wahidin wala bi syai'in min tilkal madhahibi wa ila hadha dhahaba Malik wa Abu Hanifah wa Syafi'i wa ashabu haula'i wa hum jumhur wa man sahhat inda min haula'i ziyadatu alwaridatu fihi wa huwa al-amru bil wudu'i li kulli salatin awjaba dhalika 'alayha wa man lam tasihha indahu lam yujib dhalika 'alayha. Baik, coba. Apa? Yang mana lebih kuat suara ini atau yang sana? Lebih keras ini? Tapi anak dengan lebih kerasan itu. Kalau coba ini mana yang mendengar? Coba ini sekarang saya dapatkan. Lebih keras ini apa kerasan? Yang itu ya. Lebih keras. Biasanya yang itu. Benar? Lebih keras ini? Ini keras. Masa? Kalau apa? Lebih keras mana? Lebih keras. Coba. Tadi karena saya kasih dekat sekali suara begini. Iya, anak juga begini, sama. Kalau saya bicara begini, tidak terlalu kedengaran. Lebih keras yang itu. Lebih keras ini? Dekat sekali dan sama aja. Ini dekat, itu lebih keras. Masalahnya ini sakit. Saya sakit leher saya kalau apa kecil ini. Sama? Coba ini karena memang ada salah satu yang keras yang untuk lihat saja, jangan kan masalah apa, masalah fikih, masalah mana besar suara mic terjadi khilaf juga. Tes, ya ini dia. Baik, ya kita lanjutkan lagi apa yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullahu taala. Baik, ya, tadi kita sudah sebutkan ya dalil-dalil yang digunakan oleh setiap para ulama kita ketika menguatkan argumentasi mereka. Ya. Baik. Kemudian mu'allif rahimahullahu taala beliau mengatakan falamma ikhtalafat ya zawahiru hadhihi al-ahadits dhahaba al-fuqaha ila fi ta'wiliha arba'ata madhahib. Ya, ketika zahir-zahir hadis tersebut itu saling kontradiktif, maka para ulama menempuh metode dalam mentakwilkan hadis-hadis tadi menjadi 4 mazhab. Baik.
Pertama yaitu madhabun nasakh, yaitu madhab an-nasakh. Apa itu nasakh? Madhab nasakh, menghapus, nasakh wal mansukh. Ya. Baik. Tentunya untuk menggunakan madhab an-nasakh syaratnya apa? Kita harus mengetahui mana yang dahulu datang dan mana yang terakhir. Kalau kita tidak mengetahui ya mana yang datang, hadis dahulu yang datang dan mana yang belakangan datang, maka tidak terpenuhi syarat menggunakan metode nasakh tersebut. Makanya dakwah nasakh, ya dakwah kita mengklaim bahwasanya di sini terjadi nasakh, ya bahwasanya hadis ini dihapus hukumnya, itu sesuatu yang sangat berat sekali. Karena kita harus mengetahui sejarah ya tentang kapan turunnya atau kapan datangnya hadis tersebut. Ya, dua hadis tadi, mana yang dahulu, mana yang terakhir. Karena yang terakhir itu akan menghapus hukum yang terdahulu. Baik. Dan ketika kita tidak mengetahui mana hadis yang pertama yang datang dan mana hadis yang terakhir datang, maka klaim nasakh di sini kita perlu pertanyakan, terbantahkan karena kita tidak tahu. Baik, bisa dipahami? Baik. Dan metode nasakh iwan digunakan ketika kapan? Kalau perhatikan. Ya, metode nasakh juga digunakan kalau kedua hadis atau beberapa hadis yang kita bahas ini itu dihukumi sahih semuanya. Bisa dipahami enggak? Baik. Kalau hadisnya dua-duanya sahih. Baik, antum pahami? Itu dia metode nasakh. Baik, ini sebagian ulama beliau mengatakan ada yang menggunakan metode nasakh. Kemudian wa madhhabut tarjih, ada yang menggunakan madhab tarjih. Baik. Apa itu tarjih? Menguatkan salah satu pendapat atau hadis yang lebih kuat. Baik. Dan juga mazhabut tarjih ini dibangun. Kapan kita bangun mazhabut tarjih ini? Kalau dua-duanya sahih. Bisa dipahami? Kalau dua-dua hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Baik? Anda paham ya? Baik. Kemudian wa mazhabul jama'. Kalau mazhabut tarjih tadi ada dua hadis, dua-duanya hadisnya sahih, dan kita lebih memilih hadis, menguatkan hadis yang paling sahih dan menggugurkan hadis yang lainnya yang kesudahannya tidak sekuat daripada hadis yang kita pegang tadi. Tapi itu dia madhabut tarjih. Baik. Kemudian ada madhabul jama', madhabul jam'i. Baik, madhabul jam'i di sini apa? Baik, kita menggabungkan kedua hadis. Perhatikan juga ketika kita menggunakan metode madhabul jama', itu berarti kita menghukumi dua hadis tersebut hadis yang sahih. Baik ya. Ketika tadi ini perhatikan. Tiga-tiganya tadi metode madhab ini itu ketika kita menghukumi semua dalil yang ada adalah hadisnya sahih. Bisa dipahami? Tidak mungkin kalau antum menjama' baru antum mendhaifkan hadis tadi. Paham? Baik. Madhabul jama' menggabungkan antara dalil yang saling kontradiktif. Baik. Kenapa antum menggabungkan? Karena dihukumi dua-duanya sahih. Baik. Kemudian yang terakhir, dan ini yang tiga metode ini sering kita sebutkan dalam pembahasan fikih kita. Ya, kadang kita gunakan metode nasakh ataukah metode al-jama' ataupun metode tarjih. Dan di sini beliau datangkan satu metode yang lain. Ya, yang belum pernah kita singgung, yaitu dan juga madhabul bina dan metode bina. Kalau secara logik, secara bahasa apa itu artinya bina? Iya, membangun, bangunan. Baik. Tapi antum jangan pahami secara bahasa. Baik. Boleh jelaskan apa itu? Perhatikan. Ya. Wal farqu bainal jam'i wal bina. Ya. Dan perbedaan antara metode jama' dan metode bina ini punya kesamaan. Ya. Punya kesamaan. Sama-sama mau menggabungkan mau kompromikan kedua hadis ataupun dalil yang ada. Beliau mengatakan perbedaan antara metode al-jama' dan metode al-bina, annal bani, bahwasanya orang yang menggunakan metode al-bina laisa yara anna hunalika ta'arudan fayajma'u bainal haditsaini. Orang yang menggunakan metode al-bina, dia menggabungkan dua hadis, tapi dia tidak melihat ada pertentangan kontradiktif daripada dua hadis tersebut. Berbeda dengan
metode jama'. Ammal jami'u fahuwa yara anna hunalika ta'arudan. Ya, dia melihat bahwasanya di sana ada pertentangan antara dua hadis fi zahir, pada kedua zahirnya. Fata'ammal hadza, maka perhatikan masalah ini. Fa innahu farqun bayyinun, maka sesungguhnya keduanya itu, masalah ini ada perbedaan yang jelas. Maksudnya antum jangan samakan metode al-bani dengan metode al-jama'. Metode al-jama' antum melihat ketika antum menggabungkan dua hadis tadi, itu dibangun di atas adanya melihat antum hadis ini saling kontradiktif, saling bertentangan. Sehingga antum perlu menggunakan penggabungan supaya mengamalkan dua hadis yang sahih yang menurut antum tadi. Adapun kalau metode bina, na'am, sama-sama antum juga menggunakan metode menggabungkan dua hadis tadi. Tetapi metodenya apa? Berbeda dengan metode jama'. Kalau jama' tadi dibangun di atas antum melihat adanya kontradiktif, kalau di sini apa? Tidak ada kontradiktif antara satu dengan yang lainnya. Seperti tolong itu anak-anak dulu antum kasih suruh pulang saja. Apa? Nihayanya maksudnya? Tentunya akan ada apa? Tentunya akan apa? Ada perbedaan enggak? Ya, sebentar antum lihat sini. Lihatkan. Kita lanjutkan. Wa amma man perhatikan ya, Allah Subhanahu wa taala. Tadi beliau menyebutkan apa? 4 apa? Metode. Betul? Ya. Sekarang benar enggak apa yang beliau sebutkan tadi ini? Ya. Jumhur ulama mendhaifkan hadis tadi. Jadi, ya, ketika hadis tersebut maka metode ini tidak perlu kita bahas sebenarnya. Karena kenapa? Ya, jumhur itu tidak menggunakan metode tarjih tadi. Tapi karena mereka membangun mazhabnya jumhur ulama, ketika mereka mengatakan wajibnya seorang wanita apa? Yang terkena istihadah, dia cuma 1 kali mandi setelah dia haid. Mereka berdalil dengan hadis apa? Fatimah tadi, dari sahabat, dari istri Nabi Aisyah. Dan mendhaifkan hadis yang lain. Kalau hadis yang lain sudah didhaifkan oleh para ulama, maka tidak ada tarjih di situ. Karena sekali lagi metode tarjih itu digunakan ketika kedua hadis sama-sama sahih. Ya, bisa paham enggak? Anda sudah paham sampai situ? Ya. Jumhur ulama mendhaifkan semua 3 hadis yang lain. Tapi kita ikuti apa yang dikatakan oleh mu'allif rahimahullah taala. Wa amma man dhahaba madhhab tarjih. Adapun ulama yang menggunakan metode tarjih, tapi yang beliau maksudkan di sini adalah siapa? Jumhur ulama. Tapi sekali lagi jumhur bukan menggunakan metode tarjih. Ya, jumhur dia mendhaifkan hadis yang lain, tidak ada tarjih di situ. Dhaif, hadisnya dhaif. Maka faman akhadha bi hadithi Fatimah ya binti Hubaish, ya, barang siapa atau ulama yang berpegang dengan hadis Fatimah binti Hubaish limakanil ittifaqi ala sihhatihi, ya, karena ya apa? Kedudukan hadis tersebut disepakati akan kesahihannya. Amila ala zahirihi, maka dia mengamalkan di atas zahir hadis tersebut. Ani, maksud saya apa beliau katakan? Ya, min annahu lam ya'murha an taghtasala li kulli salatin. Ani maksudku min annahu. Saya mau tanya apa antum? Min annahu. Di situ min atau man? Nahunya antum ini. Man? Hah? Mana? Lam. Kenapa? Apa nih? Sama tanyakan antum, nahunya antum. Min atau man? Kalau antum baca man apa di situ? Anda bacanya min. Benar enggak kalau anak baca min? Apa? Ilham? Hah? Min. Kenapa? Kenapa min di situ?
Terpenuhi syarat enggak min di situ masuk? Min itu huruf jar. Terpenuhi syarat enggak itu? Hah? Hah? Man? Kenapa masuk bisa jadi maf'ulun bih? Man siapa yang situ? Man annahu. Hah? Ani min annahu. Taib man annahu. Taib adalah orang-orang bahwasanya dia Nabi tidak memerintahkan ha. Taib. Ha ini kalau antum jadikan taib. Bukan man, itu min. Taib min apa? Mungkin antum bingung kenapa min masuk kepada anna. Tapi itu masdar muawwal ya ikhwan. Annahu itu masdar muawwal. Taib an kemudian taib selama ini yang antum mungkin fokusnya pada an, masdar muawwal itu cuma an dan fi'il mudhari'nya saja. Taib. Masdar muawwal juga itu salah satunya adalah apa? Adalah isim inna dan atau anna dan inna atau anna dan khabarnya. Taib itu dia. Itu masdar muawwal. Min situ maksudnya pada masdar muawwal. Min annahu jadi masdar muawwal itu fi mahallil jarrin sebagai apa? Sebagai majrur. Itu masdar muawwal, betul? Mungkin antum bingung kenapa min? Karena sementara setelahnya huruf kan anna. Tapi kalau antum cuma sampai anna saja ya huruf, tapi kan di situ anna itu masuk pada mubtada khobar. Betul enggak? Taib itu masdar muawwal. Taib, selesai. Taib beliau mengatakan, ya, ani min annahu lam ya'murha. Maksudku bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, taib min di situ apa? Sekarang lagi. Lil bayan. Taib. Bahwasanya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan siapa? Fatimah ya binti Hubaish an taqtasila kulli salatin, untuk mandi setiap kali salat. Wala an tajma'a, dan juga Nabi tidak memerintahkan beliau untuk menjama' ya antara beberapa salat dengan menggunakan satu kali mandi seperti pendapat ulama yang ketiga tadi, betul kan? Wala bi syai'in min tilkal madzahibi, ya, dan tidak ada satupun perintah dari Nabi SAW seperti yang disebutkan dalam mazhab tadi. Tapi bisa dipaham betul? Taib. Wa ila hadza dhahaba Malikun. Taib. Dan pendapat ini adalah pendapatnya Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, dan juga Imam Ahmad rahimahullah taala wa ashabu haula'i wa humul jumhur. Taib. Dan ulama-ulama yang mengikuti mereka, dan mereka itu adalah jumhur ulama. Taib. 4 mazhab mengatakan bahwasanya wanita istihadhah wajibnya dia untuk mandi itu cuma satu kali saja ketika dia berhenti daripada haidnya. Taib. Dan ini pendapat jumhur ulama dari 4 mazhab. Taib. Sudah sampai situ? Antum paham sampai situ? Ada yang mau ditanyakan? Kemudian beliau mengatakan, "Wa man sahhat indahu min haula'i ziyadatul waridata fi." Ya. Barang siapa ya, az-ziyadatu man sahhat indahu, dan barang siapa yang berpendapat menurut dia bahwasanya az-ziyada al-warida, tambahan yang datang pada hadis tersebut. Apa itu tambahannya? Wa huwal amru bil wudu'i li kulli salatin, yaitu perintah untuk setiap kali salat. Aujaba dzalika 'alaiha, maka ya mereka mewajibkan bagi wanita istihadhah untuk berwudu setiap kali salat. Wa man lam tasihha indahu, barang siapa yang berpendapat bahwasanya tambahan hadis tadi itu tidak sahih, lam yujib dzalika 'alaiha, dia tidak mewajibkan untuk apa? Berwudu setiap kali salat. Taib. Ini isyarat pada pembahasan yang mana? Ziyadah yang mana di sini? Itu dia. Tambahan daripada hadis Fatimah. Tadi kan hadis yang pertama. Betul kan? Hadis yang pertama, perhatikan. Ya. Antum lihat pada hadis yang pertama. Hadis yang pertama itu daripada Fatimah binti Hubaish. Itu ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang mana ya, Nabi berkata kepada beliau, ya, idza adbarat, ini ujung daripada hadisnya. Apabila haidmu telah berhenti, faghsili anki dama, maka cucilah darahmu dan salatlah. Selesai. Cuma mandi, cuci, ya, yaitu mandi dan salat, selesai. Tidak ada lagi
wudu. Taib, itu hadis, sampai hadis ini yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Taib, ternyata ada riwayat lain yang ada tambahannya yang diriwayatkan Imam Abu Daud, yang mana Nabi mengatakan apa? Wa tawaddu'i likulli sholatin, maka berwudulah setiap kali salat. Yang kita sudah bahas di awal tadi. Tapi perhatikan ya ikhwan, seperti yang saya katakan tadi, ya, bahwasanya di jumhur ulama yang mengatakan wanita istihadah wajibnya dia mandi suci bersih itu cuma 1 kali setelah berhentinya darah haid. Baik, ini pendapat 4 mazhab. Baik, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabila. Baik. Setelah itu ternyata mereka berbeda pendapat. Bagaimana kalau wudu? Maka jumhur ulama lagi dari 4 mazhab tadi, yaitu siapa? Hanafiyah, Syafi'iyah dengan Hanabila mengatakan wajib berwudu setiap mau kali solat, wajib berwudu. Jadi wanita istihadah setiap kali mau berwudu maka dia harus apa? Setiap kali solat harus berwudu. Baik ya. Berdasarkan apa? Tambahan hadis yang kita sebutkan tadi, dan hadis itu disahihkan oleh jumhur ulama. Antum paham sampai situ? Baik. Imam Malik mengatakan tidak wajib, cuma sunnah. Maka apa? Maka dia mengatakan baik, hadis itu hadisnya dhaif, lemah, dilemahkan oleh beliau sehingga beliau tidak berdalil dengan hadis tadi. Dan ya, beliau ujung-ujungnya cuma mengatakan itu hanyalah sunnah. Baik, bisa dipahami sampai situ? Dan ya, pendapat yang berkaitan dengan masalah ini adalah pendapat jumhur ulama. Insyaallah pendapat yang rajih wallahu a'lam bishawab adalah pendapat jumhur, bahwasanya wanita yang istihadah harus harus berwudu setiap kali mau salat. Wanita istihadah ya, mandi, wajibnya untuk mandi suci cuma 1 kali setelah darah haid berhenti. Tapi setiap kali mau salat maka dia harus berwudu, dan ini adalah pendapat daripada jumhur ulama. Begitu juga ya, dikiaskan dengan wanita istihadah adalah orang yang punya penyakit yang dikenal dengan, disebutkan oleh para ulama, tasalsulul baul. Ya, kencing, apa namanya itu? Tak kencing-kencing. Ya, tasalsulul baul, tak kencing-kencing. Baik. Yaitu apa itu? Ya, ada orang itu dia kencingnya keluar terus. Keluar, menetes satu tetes keluar terus. Baik. Ya, maka hukumnya orang-orang seperti ini, begitu juga ada yang kalau itu lagi lain lagi. Tadi tak kencing-kencing, kalau ada lagi apa? Dia buang angin terus. Baik, ya benar ada. Ya benar ada. Saya pernah waktu bawa jamaah umroh, ada salah satu jamaah saya itu mempertanyakan masalah itu. Ustaz, bagaimana saya mau tawaf? Sementara saya ini punya penyakit apa? Ya, saya itu sering kentut. Ya, kentut terus. Jadi maksudnya keluar angin dia. Saya bilang, memang ada penyakit begitu, ada. Ya. Maka itu ada penyakit begitu. Ya. Dan itu pernah Anda dapatkan kasus seperti itu. Maka hukumnya apa? Mereka hukumnya sama dengan orang istihadah, ya, yaitu dia setiap kali mau sholat wajib berwudu. Setelah dia berwudu, ya, kalau wanita yang istihadah wajib dia untuk mencegah darah istihadahnya jangan sampai keluar, menetes. Ya, maksudnya dalam artian menetes, dia harus pakai pembalut. Ya. Begitu juga kalau lelaki yang atau orang yang punya penyakit tak kencing tadi, ya, dia harus memakai sesuatu supaya menahan kencingnya jangan jatuh mengotori masjid ataupun mengotori pakaian dia. Jadi pakai ya popok lah ya bahasanya atau apalah. Baik. Bagaimana kalau orang yang itu tak kentut tadi? Ya. Baik, dia tidak wajib pakai apa-apa karena dia cuma angin saja. Baik ya. Bisa dia? Baik. Kemudian beliau mengatakan setelah itu, lanjutkan lagi. Ya. Wa amma man dhahaba madhhabal bina'i. Adapun orang-orang ulama yang menggunakan madhhabal bina', perhatikan. Ya. Madhhabal bina' faqala innahu laisa baina hadithi Fatimah wa hadithi Ummi Habibah alladhi min ruwatihi Ibnu Ishaq ta'arudan aslan.
Ya, mereka mengatakan bahwasanya hadis Fatimah. Hadis Fatimah yang mana itu? Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau hadis yang pertama tadi kita bahas. Dan antara hadis Ummu Habibah, hadis yang kedua yang Nabi memerintahkan beliau untuk apa? Mandi setiap kali sholat. Beliau mengatakan, barang siapa yang menggunakan metode bina, maka mereka mengatakan, laisa baina hadits Fatimah wa hadits Ummi Habibah allazi min ruwatihi Ibnu Ishaq ta'arudan aslan. Antara hadis Fatimah dan hadis siapa? Ummu Habibah, yang salah satu poinnya adalah Ibnu Ishaq, itu ada kontradiktif sama sekali, tidak ada, kata beliau. Mereka mengatakan tidak ada kontradiktif situ. Jadi karena tidak ada kontradiktifnya, mereka menggunakan metode al-bina, bukan metode jamak. Baik? Perhatikan, ya. Kenapa tidak ada kontradiktif? Ya, lihat kan ya. Sekali lagi, bedanya metode jamak dengan metode al-bina apa? Kalau metode jamak melihat ada kontradiktif, itu saja bedanya. Kalau metode al-bina tidak ada kontradiktif. Mereka nggak bisa dia menggabungkan dua hadis tadi, tapi ya, tanpa melihat itu tidak ada kontradiktif. Coba lihat bagaimana mereka mengatakan tidak ada kontradiktif. Perhatikan, wa annal ladzi fi hadisi Ummi Habibah. Ada bahwasanya ya, yang pada hadis Ummu Habibah min zalika ziyadatun ala ma fi hadis Fatimah. Di situ ada tambahan daripada hadis Fatimah. Maksudnya apa? Ya, bahwasanya antara hadis Fatimah dengan hadis Ummu Habibah tidak ada kontradiktif. Karena ya, hadis Fatimah binti Hubaish itu berbicara tentang suatu hukum, right? Sementara hadis Ummu Habibah juga berbicara tentang hukum yang lain. Paham? Sehingga ini bukan berbicara tentang hukum yang sama. Antum paham sampai situ dulu? Paham? Paham enggak? Hukumnya berbeda. Masing-masing hadis tadi berbicara tentang hukum yang berbeda, bukan hukum yang sama. Tapi kita lanjutkan lagi. Masih bingung-bingung lihat muka-muka antum ini. Bingung enggak? Yaudah. Masih bingung? Belum ada gambaran? Tapi bisa lanjutkan dulu biar ada gambarannya antum. Tapi sudah? Fa inna hadis. Kenapa? Perhatikan. Kenapa? Ya. Bahwasanya beliau mengatakan tadi hadis Ummu Habibah itu menambahkan daripada hadis Fatimah. Tapi perhatikan. Maksudnya menambahkan situ maksudnya ya, hukumnya beda. Fa inna hadis Fatimah, perhatikan ya. Hadis Fatimah innama waqa'al jawaba fihi 'anis su'al, itu datang karena memberikan jawaban dari pertanyaan. Coba antum baca hadis Ummu Habibah apa anunya? Ya. Apa anunya situ? Coba lihat hadis Fatimah. Ya. Beliau mengatakan apa? Ya, ini imratan falatul afa ada shalah. Baik. Apakah saya tinggalkan salat ya Rasulullah? Tapi perhatikan. Hadis Fatimah, dia itu Rasulullah memberikan jawaban karena adanya pertanyaan. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, la innama dzalika irqun laysat bil haidah. Baik. Itu cuma urat yang terluka, bukan haid. Baik. Maksudnya apa? Perhatikan. Yang beliau ingin jelaskan sini pada hadis Fatimah itu Rasulullah yang dibahas di situ, apakah istihadah itu menghalangi sholat ataukah tidak? Itu dia yang dibahas, hukum yang dibahas. Apakah boleh bagi wanita istihadah sholat atau tidak? Itu yang hukum yang ditanyakan oleh siapa? Coba antum lihat apa yang ditanyakan. Afa'alda sholat? Apakah saya tinggalkan sholat? Kan beliau berpikir bahwasanya apa? Bahwasanya istihadah itu menghalangi sholat. Jadi yang dibahas di sini tentang apa? Hukum yang dibahas di situ masalah apa? Taib. Apakah orang istihadah tetap wajib sholat atau tidak? Taib. Ini hukumnya dia. Yang dibahas masalah hadis tadi adalah bahwasanya orang istihadah masih wajib untuk sholat. Selesai. Ini hukumnya. Perhatikan. Sampai sini sudah paham? Taib. Kemudian kita pindah pada taib ya. Maka tadi ya. Waqa'a al-jawab fihi an su'al hal zalika dam. Tapi perhatikan, itu dia pertanyaannya. Apakah darah tersebut haidun
Apakah dia itu darah haid? Darah istihadah itu apakah darah haid? Yamna'us shalah am la? Yang menghalangi untuk melakukan salat ataukah tidak? Betul? Fa akhbara alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi mengkabarkan kepada sahabiah tadi, annaha laysat bihaidha. Itu bukan darah haid. Tamna'us shalah, yang menghalangi untuk atau yang menahan untuk melakukan salat. Baik? Itu dia hukumnya yang dibahas. Ya. Walam yukhbirha fihi biwujubi tuhri aslan likulli salatin. Baik. Dalam hadis Fatimah, Nabi tidak membahas, tidak memberitahukan kepada beliau tentang kewajiban untuk mandi, baik, setiap kali salat illa inqita'id dam. Ya. Kecuali apa? Kecuali pada ketika berhentinya darah haid saja. Tapi maksudnya ikhwan, antara hadis Ummu Habibah dengan Fatimah itu konteksnya berbeda. Kalau pada hadis Fatimah itu Rasulullah kan menjawab pertanyaan Ummu Fatimah, apakah saya meninggalkan sholat ya Rasulullah, ya, kalau saya keluar darah istihadah, karena beliau memiliki sangkaan darah istihadah itu sama dengan darah haid yang menghalangi daripada sholat. Maka Nabi mengatakan tidak, kamu tetap wajib sholat. Dan Nabi memberitahukan kepada dia, taib, ya, kamu tetap wajib sholat dan bersuci kalau sudah berhenti darah haidmu. Itu saja dia, konteksnya di situ. Adapun hadis Ummu Habibah, maka kita lanjutkan lagi. Ya. Rasulullah dalam hadis Fatimah itu tidak membahas tentang apa? Tentang bagaimana metode bersuci. Kalau mau sholat. Antum paham kan sampai situ? Sama enggak konteksnya? Hah? Pembahasannya sama enggak? Rasulullah hanya mau menjelaskan bahwasanya darah istihadah tidak menghalangi daripada sholat, tetap wajib sholat sampai di situ. Itu dia konteksnya dia. Ya. Adapun ya, apakah di situ membahas tentang bagaimana cara berarti tetap wajib sholat. Kemudian bagaimana cara mau bersuci, betul kan? Bagaimana caranya mau bersuci? Itu tidak dibahas dalam hadis Ummu Habibah, tidak dalam hadis Fatimah tadi, tidak dibahas masalah itu. Pembahasannya di mana? Pada hadis Ummu Habibah. Kita lihat apa yang beliau katakan. Mana tadi? Wa fi hadis Ummu Habibah amaraha bi syai'in wahid. Rasulullah SAW pada hadis Ummu Habibah memerintahkan beliau satu perkara. Berarti ini hukumnya berbeda. Hadis Ummu Habibah tidak membahas tentang apakah wanita tetap wajib sholat atau tidak. Tapi yang dibahas itu adalah satu perkara huwa tatahhur likulli sholat, yaitu dia wajibnya bersuci setiap kali sholat. Itu konteksnya berbeda ya ikhwan, menurut yang menggunakan metode Al-Bina. Kalau metode jumhur mengatakan tidak ada perbedaan. Ya, konteksnya dalam hadis Fatimah dengan hadis Ummu Habibah konteksnya sama. Ya, pada hadis Ummu Habibah Fatimah itu Rasulullah membicarakan pembahasan yang dibahas oleh Rasulullah SAW itu adalah tentang wanita istihadah tetap wajib sholat. Dan juga pembahasan yang lainnya juga adalah bagaimana cara dia bersuci ketika mau sholat, yaitu perintah untuk untuk berwudu seperti yang Nabi katakan, idza adbal faksili anki dama wasalli, maka cucilah darahmu dan sholatlah. Paham? Jadi hadis Ummu Habibah atau hadis Fatimah juga berbicara, konteks pembicaranya juga berkaitan dengan bukan cuma hukum ya wajibnya wanita istihadah tetap salat, tapi juga konteks pembahasannya adalah cara untuk bersuci ketika mau salat. Itu dia menurut jumhur. Kalau menurut ulama yang tadi yang menggunakan mazhab Al-Bina, tidak, konteksnya cuma satu pada hadis Fatimah, yaitu tentang hukum saja, hukum salat bagi wanita istihadah tetap wajib, selesai. Bagaimana cara bersuci tidak dibahas di situ. Paham sampai situ? Antum paham enggak? Antum harus paham ya ikhwan, karena ke depannya antum akan belajar ajari ini, antum kalau tidak paham di sini, antum bagaimana cara mengajarkan? Baik. Kalau jumhur mengatakan tidak, konteksnya sama. Hadis Ummu Habibah membicarakan tentang cara bersuci, begitu juga hadis Fatimah juga menyinggung tentang cara
bersuci. Kalau yang menggunakan metode bina tidak. Makanya mereka menggunakan metode bina karena kenapa? Karena hukumnya berbeda. Ya, konteksnya berbeda. Jadi tidak ada ta'arud. Apa ta'arud di situ? Karena satunya berbicara masalah ini, satunya berbicara masalah ini, tidak ada. Ta'arud itu kalau berbicara satu hukum, betul? Satu hukum ada dua natijah yang berbeda. Dua hadis, ya. Ada dua hadis yang membicarakan satu hukum. Dua hadis yang membicarakan satu hukum, tapi satu hadisnya mengatakan boleh, satu hadisnya mengatakan tidak boleh. Kan ta'arud itu. Kalau ini tidak ada ta'arud, karena kenapa? Ada dua hadis berbicara dua hukum. Anda paham nggak? Wahyu paham? Sabar. Apa lagi namanya ini? Alif, paham nggak? Coba antum jelaskan. Soalnya Anda sudah bukan hadis Aisyah, dua-duanya hadis Aisyah itu. Hadis dari Fatimah, kisahnya Fatimah. Iya. Baik. Cara bersuci. Jadi sehingga kalau menurut mazhabul bina. Kalau mazhabul jumhur mengatakan apa? Bahwasanya hadis Fatimah tetap juga menyinggung tentang cara bersuci. Jadi konteksnya dia juga membahas tentang cara bersuci. Begitu juga hadis Ummu Habibah tentang cara bersuci, sehingga dua hadis berbicara hukum yang sama dan natijanya satunya mengatakan wajib, satunya mengatakan tidak, ta'arud berarti. Saya sudah paham sampai situ ya? Gampang sekali sebenarnya. Sudah. Berarti Alif sudah bisa jelaskan, insyaallah antum paham semuanya. Sudah ya? Sampai mana lagi tadi? Mana? Sampai ke mana? Lakin lil jumhur an yaqulu anna ta'khir al bayani an waqtil haja la yajuzu. Akan tetapi jumhur mereka mengatakan bahwasanya mengakhirkan penjelasan hukum Nabi Rasulullah, ya, bagi Rasulullah hukum Nabi, ya, mengakhirkan penjelasan terhadap suatu hukum ketika dibutuhkan hukum tersebut la yajuz, haram, tidak boleh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, falau kana wajiban 'alaiha falau kana wajiban 'alaiha, seandainya wajib bagi siapa? Fatimah tadi binti Hubaish, ya, untuk mandi setiap kali salat, la akhbaraha bidzalika, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengkabarkan kepada beliau saat itu. Wa yab'udu an yadda'iya mudda'in annaha kanat ta'rifu dzalika ma'a annaha kanat tajhalul farqa bainal istihadati wal haidhi. Dan sangat jauh atau mustahil, kita katakanlah syibhul mustahil, sangat jauh sekali, ya, ada seorang, ya, yang mengklaim annaha kanat, bahwasanya siapa? Bahwasanya beliau, yaitu siapa? Fatimah, ya, binti Hubaish radhiyallahu anha, ta'rifu dzalika, mengetahui tentang apa? Tentang dzalika, kembali kepada siapa? Dzalika, mengetahui tentang metode bersuci setiap kali sholat itu tadi. Baik, paham situ? Ma'annaha, bersamaan beliau itu jahil, tidak mengetahui perbedaan antara istihadah dan haid. Baik, antum paham maksudnya? Baik, maksudnya begini ya ikhwan, Allah subhanahu wa ta'ala, saya ulangi apa yang dikatakan beliau. Baik, tadi kan jumhur mengatakan, betul, hadis Fatimah itu membahas tentang dua perkara, yaitu hukum wanita istihadah tetap wajib sholat, itu satu. Kemudian yang kedua apa? Juga membahas tentang cara bersuci ketika mau sholat, yaitu apa? Mencuci atau itu mandi setelah suci dari haid. Taib, ada dua, ya, sub pembahasan di situ. Taib,
Sehingga apa? Hadis Ummu Habibah tadi yang mengatakan Nabi memerintahkan untuk pada sahabiah Ummu Habibah untuk mandi setiap kali sholat, maka ini hadis ini bertentangan dengan hadis Fatimah, kontradiktif menurut pendapat jumhur ulama. Taib. Kalau Rasulullah dalam hadis Fatimah tadi hanya memerintahkan 1 kali mandi setelah haid. Kalau dalam hadis Ummu Habibah mandi setiap kali sholat. Taib. Kontradiktif, betul nggak? Sakit paham? Taib. Ini pendapat jumhur. Kontradiktif. Taib. Kalau yang menggunakan metode al-bina, mereka mengatakan tidak ada kontradiktif di situ. Antara hadis Ummu Habibah dengan hadis Fatimah tidak ada kontradiktif. Karena kenapa? Antara dua hadis tadi, dua hadis berbicara tentang dua hukum, bukan berbicara tentang satu hukum yang sama. Taib. Menurut metode al-bina, yaitu apa? Hadis Ummu Habibah berbicara tentang cara bersucinya seorang wanita istihadah kalau mau sholat, mandi setiap kali sholat. Kalau hadis Fatimah cuma berbicara bahasanya wajib hukum wanita istihadah sholat, hukumnya wajib, selesai. Tapi maka dibantah ini yang kita baca tadi itu, ini bantahan jumhur, metode pendalilan jumhur untuk membantah ulama yang barusan kita sebutkan, yaitu yang menggunakan metode al-bina. Bagaimana dibantah oleh jumhur? Walakin al-jumhur yaquluna. Tapi kalau kalian mengatakan bahwasanya Rasulullah pada hadis Ummu Habibah tidak menjelaskan tentang metode bersucinya wanita kalau mau haid, maka berarti Nabi mentakhirul bayan. Nabi tidak menjelaskan kepada siapa? Kepada Fatimah binti Hubaish bagaimana cara cara bersuci kalau mau setiap kali sholat. Dan ingat, takhirul bayan, mengakhirkan penjelasan. Nabi mengakhirkan penjelasan tentang suatu hukum daripada para sahabatnya, maka haram bagi Nabi SAW. Berarti antum mau mengatakan Nabi melakukan sesuatu yang haram karena Nabi tidak menjelaskan. Seharusnya bagi Nabi tadi, setelah dia menjelaskan hukum bagi wanita istihadah wajib sholat, juga Nabi harus menjelaskan bagaimana cara bersuci. Bisa dipahami? Dan Nabi, kalau kalian mengatakan bahwasanya Nabi tidak jelaskan dalam hadis tersebut, berarti kalian mau mengatakan Nabi mengakhirkan, tidak menjelaskan suatu hukum, dan berarti haram. Tidak boleh bagi Nabi SAW mengakhirkan suatu penjelasan ketika dibutuhkan. Taib? Bisa dipahami? Taib. Maka itu jumhur, bantahnya jumhur, Bisa dipahami sampai situ ya? Falau kana wajiban, mana dia? Karena kenapa? Falau kana wajiban 'alaiha tuhur. Seandainya memang wajib, perhatikan. Untuk mandi setiap kali sholat bagi wanita istihadah, maka pasti Nabi sudah menyampaikan kepada siapa? Fatimah bintu Hubaish. Sudah paham? Tapi Nabi tidak jelaskan. Menunjukkan hadis tadi, Nabi ketika Nabi mengatakan maka apabila haidmu sudah berhenti, maka mandilah dan sholatlah. Itu penjelasan. Selesai. Baik. Antum kalau paham, tunjukkan wajah-wajah antum paham. Karena anak ini lihat wajah-wajah antum semuanya. Itu yang kadang membuat anak ragu, antum paham apa enggak gitu loh. Karena anak beritahu antum, anak metode anak itu usahakan antum paham, karena kedepannya antum menjelaskan ini. Jangan sampai sesuatu yang lucu, antum sudah belajar, antum sudah belajar sesuatu yang aneh, sudah belajar, baru nanti tidak paham. Nanti kalau ada orang yang belajar ilmu dunia tapi belajar juga ilmu agama, baru antum anak ini sudah belajar ilmu agama, seperti yang viral itu. Belajar itu cara belajarnya tidak benar. Tapi bisa dipahami? Suatu aib yang besar. Orang yang belajar agama, orang yang sudah habiskan usianya belajar agama, tapi ternyata orang yang belajar engineering, belajar ilmu insinyur, itu lebih paham agama daripada dia. Ini suatu aib, berarti menunjukkan dia ini nggak paham. Belajar apa itu belajar seperti itu? Sudah habiskan bertahun-tahun tidak tahu caranya berdalil. Berarti seperti ini belajarnya cuma datang bengong, tidak tahu bagaimana para ulama berdalil. Makanya Anda sering tekankan kepada antum. Anda berkali-kali ulangi kepada antum penjelasan Anda capek sebenarnya jelasin berkali-kali. Tujuannya cuma satu ya kawan. Saya tidak mau ke depannya antum seperti itu. Paham? Karena banyak orang seperti begitu. Saya ini lulusan apa? Saya ini lulusan saya lulusan universitas luar negeri. Tapi ya kawan, waktu Anda belajar di Al-Furqan, ini mau ceritakan kisah pengalaman Anda. Dan itu betul. Dan fakta menunjukkan hal tersebut. Ketika kita lagi belajar, Ustadz
Ustaz Ahmad Sabiq hafizallahu taala, ya, siapa yang tidak tahu beliau salah satu ustaz di Al-Furqan, ya. Beliau lulusan Lipia. Ustaz Ahmad Sabiq LC. Beliau pernah mengatakan ke saya seperti begini. Ya ikhwan, kalau antum ya belajar sungguh-sungguh di Al-Furqan ini, beliau itu kata-kata beliau itu saya masih ingat betul. Ya, dari sekian banyak pengalaman suka dan dukanya di Al-Furqan, kata ini yang paling betul jadi motivasi yang betul-betul ana ingat sekali sampai sekarang. Bahkan secara konteksnya kayaknya sampai teksnya saja ya kurang lebihnya seperti itulah. Kalau antum betul-betul belajar serius di Al-Furqan ini, tapi betul-betul belajar ya dengan serius. Antum belajar sampai Ali 3 karena di Al-Furqan itu kita dulu sampai jenjangnya itu ya ada namanya takhusus 1. Ya ada namanya takhusus, program takhusus itu diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah usia dewasa, yang sudah tamatan SMA, baru masuk ke Al-Furqan belajar agama, itu dimasukkan di takhusus. Itu 2 tahun dia belajarnya. Ada namanya i'dad. I'dad itu untuk usia anak-anak SMP ke bawah. Ya, yang belajar agama dimasukkan program i'dad karena dibedakan di usianya, karena usianya masih anak-anak gitu kan. Jadi programnya mereka 3 tahun. Lulusan i'dad ya dengan takhusus itu langsung berkumpul nanti di program Ali. Ya, pada masa itu saya tidak tahu pada masa sekarang. Ali 1, Ali 2 dan Ali 3. Taib. Lulus di Ali 3, taib. Sampai kalau antum sudah selesaikan berarti Ali 3, berarti antum sudah selesai di program Al-Furqan semuanya. Taib. Dan beliau saat itu beliau mengatakan kepada anak, bukan kepada anak, kepada santri yang ada di kelas semuanya, kalau antum betul-betul serius belajar dari Al-Furqan, maka beliau katakan, lulusan Al-Furqan ya, itu tidak dikalah ya, kualitasnya tidak dikalahkan dengan lulusan Lipia dan lulusan Universitas Islam Madinah. Saat itu saya berkata dalam hati saya, tapi coba dalam hati ya, dalam hatiku, masa lulusan Al-Furqan bisa makan, dalam hati saya ya, dengan lulusan Lipia. Oke lah kalau Lipia, tapi kalau lulusan Universitas Islam Madinah bagaimana caranya bisa makan? Baik, saat itu ya wajar lah saya juga sebagai manusia karena pakai lulusan Al-Furqan ya, masa jamiah lulusan Universitas Islam Madinah bisa makan. Baik. Ya ikhwan, alhamdulillah Allah berikan anak kesempatan pergi ke Madinah. Belajar di Madinah. S1 dan S2. Dan saya buktikan kebenaran ngomongan daripada Ustadz Ana. Benar apa yang beliau katakan. Ya, benar apa yang beliau katakan dan saya buktikan. Tetapi itu secara person. Paham nggak maksudnya? Ternyata banyak lulusan mau pergi di mana, mau di Mesir, antum belajar di Mesir, mau pergi di Yaman, ya, mau pergi ke Libya, mau pergi ke Sudan, mau pergi ke Madinah, ya. Ternyata kualitas, ya, saya bilang Al-Furqan saat itu bahkan mengalahkan sebagian orang-orang yang pernah mengecap pendidikan di Universitas Islam Madinah. Karena kenapa ya ikhwan? Karena kenapa saya bilang belajar itu, saya bilang sering saya katakan kepada antum, mau Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili yang mau datang di tempat ini, ya, mau Syekh Kibar yang datang dari Saudi mau belajar sini tempat sini, kalau antumnya begitu cara belajarnya, ya, bagaimana caranya mau bisa? Ya, Ustadz itu hanya mengajarkan membimbing antum cara belajar, tapi antum yang kembangkan cara belajar antum. Ya, dan itu terbukti. Ya. Contoh kasus itu orang-orang itu, padahal sudah MA, sudah pergi ya, cara berdalilnya saya tidak tahu. Bisa dipahami nggak? Anda kadang ya hanya cara berdalilnya. Ya. La yakunanna min ummati. Taib. Aqwamun yastahillunal hirra wal harira wal hamra wal ma'azib. Dia mengatakan di situ ma'iyah. Katanya haramnya musik itu kalau digabungkan dengan coba antum cari. Kalau antum betul-betul belajar usul ya ikhwan, dan antum betul-betul bisa pahami usul antum bisa mudah sekali. Ini anak kecil saja tidak akan menggunakan dalil seperti itu. Ya, bahwasanya musik itu diharamkan kalau digabungkan dengan 4 tadi, yaitu adanya adanya zina, adanya pakaian harir gitu kan, adanya khamar dengan digabungkan dengan musik-musik seperti itu yang di diskotik. Taib. Dia mengatakan ma'iyah. Ini jahil. Bodoh kalau seperti begitu. Orang tidak tahu. Ini anak antum saja kalau ada seperti begitu, anak kasih 0 nilainya antum. Kalau seperti begitu dia mengatakan bahwasanya keharaman musik, ya,
itu haram kalau digabungkan dengan 4 perkara tadi. Berarti kalau musik dengan zina saja tidak haram. Paham nggak? Baik. Kalau musik dengan ada khamar, musik antum gitar-gitar ada khamar tidak haram. Karena kenapa? Yang digabungkan di situ ada 4. Itu saja ya. Bagaimana boleh dibilangkan ahli bahasa? Ini bukan waw maya, waw itu waw atof. Ya, jahil sekali. Tidak paham metode usul. Ya. Begitu juga coba antum lihat lagi. Bahwasanya alat musik itu apa? Alat musik itu dia benda. Ya. Alat itu tidak ada hukumnya. Ini lebih jahil lagi. Well, saya tantang orang-orang usul, semuanya yang ada di Indonesia ini. Kalau dia berani mengatakan seperti tadi itu, ya, saya tantang semuanya. Mau gunakan usul siapa? Makanya saya bilang saya berani berkata begini, Ikhwan, karena satu ulama pun tidak ada. Bahkan Imam Ibnu Hazm yang menghalalkan katanya musik halal, ya, itu tidak menggunakan dengan metode seperti itu. Karena kenapa? Memang itu bukan salah itu pendalilan seperti itu. Dia mengatakan apa? Alat itu tidak ada hukumnya. Baik? Betul nggak? Antum percaya nggak? Semua tanya sekarang semua uji antum belajar usul sekarang selama ini. Kalau antum tidak bisa jawab ini terlalu ini. Jona. Hukum, baik. Ini ada hukumnya nggak? Hah? Tidak ada? Baik. Sakti. Bukan airnya. Gelasnya. Ada hukum tidak? Tidak ada satu benda pun di muka bumi ini kecuali sudah ada hukumnya di dalam Islam. Hukum Islam itu ada berapa? Ada 5. Halal. Pertama apa? Wajib. Kalau kita berbicara tentang hukumnya. Kemudian apa? Sunnah, mubah, makruh, haram. Dan hukum asal segala sesuatu, ini kita katakan dari mana antum mengetahukan bahwasanya ini hukumnya halal ataupun suci? Dari mana antum tahu? Hah? Hukum kaidah asal yang disebutkan oleh para ulama, hukum asal segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, hukum asal segala sesuatu yang ada di dunia ini, ya, itu adalah halal dan suci. Itu hukum asalnya. Sampai datang dalil yang mengatakan dia haram ataukah najis. Bisa dipahami? Jadi antum mau datangkan apapun bentuk benda di depan kita, ya, itu sudah para ulama sudah mendatangkan hukumnya. Baik. Bisa dipahami sampai situ? Sekarang hukum asal segala sesuatu adalah apa? Adalah halal dan suci. Kecuali datang dalil yang mengharamkannya. Kemudian dia memberikan contoh, ya, ada dalilnya itu syubhatnya. Coba pisau ini ada hukumnya enggak? Pisau itu ada hukumnya. Pada zat pisau itu sudah diberikan hukum oleh para ulama. Hukumnya apa? Hukumnya adalah halal digunakan dan suci bendanya. Baik. Dia mengatakan tidak ada hukumnya. Saya bilang itu saja dia pahami hukumnya itu, Pak. Ya. Jahil sekali masalah usulnya. Saya katakan jahil. Tapi bisa paham sampai situ? Dia mengatakan, jadi karena dia tidak tahu hukumnya itu, dia mengatakan apa? Sehingga dia ini hukumnya bisa jadi haram, baik, kalau digunakan untuk haram, bisa jadi mubah kalau bisa jadi apa? Wajib kalau digunakan wajib ataupun sunnah kalau dia sunnah. Ya kita katakan, ya, keharaman musik, alat musik. Keharaman alat musik itu bukan keharaman karena dia wasilah, karena ada sesuatu, ya ikhwan. Dia haram karena zatnya, ada haram karena wasilah. Paham? Dan alat musik keharamannya bukan sebagai wasilah, tapi karena zat. Mana itu? Yaitu hadis Nabi SAW tadi. Akan ada kelak daripada umatku yang menghalalkan apa? Zina, sutra, khamar dan ma'azif. Baik, haram menunjukkan itu lafaz menunjukkan haramnya alat musik. Ini saja dia paham. Apalagi kita gabungkan musik itu, alat musik itu haram kalau digabungkan jadi 4. Kalau adanya zina, adanya khamar, adanya harir, adanya alat musik. Mungkin antum kemarin bingung jawabnya. Iya, iya, karena ini jahil masalah usul, jahil masalah bahasa, tidak paham masalah itu. Berarti kalau kita tanyakan, antum tinggal balikan. Kalau ada musik, alat musik, kemudian ada khamarnya, tidak haram berarti alat musik. Paham nggak?
Antum bisa bantah itu? Makanya Anda lihat cara-cara pendalilannya orang-orang yang ada di dalam YouTube itu jahil semuanya. Saya berani kata-kata jahil semuanya. Ya, yang mengatakan alat musik halal. Tidak hanya Ustaz, bagaimana caranya kita, kenapa tidak apa? Karena malas kita lihat itu caranya. Orang yang tidak pernah belajar usul semuanya. Ya. Tidak tahu. Saya bilang logika saja, logika ya kawan. Ya. Tidak tahu kenapa kita bisa langsung bahas masalah ini. Tadi kenapa? Karena ya tadi masalah antum saya lihat, makanya antum kalau belajar tunjukkan wajah-wajah paham, gitu loh. Karena anda itu paling anti kalau antum tidak paham. Ya, karena ini dia khawatirnya. Ya, sudah merasa belajar tapi tidak paham. Paham enggak? Bahaya. Ini begini ini orang belajar, orang masalah belajar tidak paham. Nanti jadi perusak. Setelah nanti sudah jadi ustadz, apalagi sudah banyak jamaahnya, merasa sudah pintar. Ya. Bisa dipahami? Bahaya saya bilang ya Ikhwan. Makanya anak tegas dalam ajarkan antum berkali-kali. Ya. Baik. Ya. Sekarang logika saja ya Ikhwan. Usul yang mereka gunakan itu, seandainya cara pendalilan usul mereka itu benar, sudah pasti ulama-ulama Syafi'iyah sudah menggunakan usul itu. Paham? Sudah pasti ulama-ulama Hanafiyah menggunakan usul itu. Ya. Cara pendalilan seperti itu, pasti ulama-ulama Malikiyah, ulama-ulama Syafi'i, siapa lagi? Hanabila. Bahkan Ibnu Hazm sendiri akan menggunakan metode seperti itu. Tapi ternyata Ibnu Hazm sendiri yang ketika berdalil, ya, ketika mengatakan musik halal, alat musik halal, beliau tidak menggunakan pendalilan seperti begitu. Ini dari mana? Dari mana? Ya, tidak usah dulu kita gunakan bantahan. Logika saja dulu. Datangkan coba ulama siapa yang menggunakan usul begitu? Palingan siapa? Yusuf Qaradawi. Ngawur semuanya. Ya. Itu sebenarnya kita bisa dapat ambil itu ya. Yang dia gunakan itu kembali kepada siapa? Salah satunya adalah kepada pendapatnya Yusuf Qaradawi. Metodenya Yusuf Qaradawi. Ya. Saya bilang, makanya ada lagi baru fitnah dia bilangkan Imam Malik menghalalkan musik. Imam Abu Hanifah katanya, tapi bukan beliau ya, bukan yang satu ini. Ada lagi orang yang lain yang berbicara tentang hukum musik, katanya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah menghalalkan musik. Ini lebih jahil lagi. Ya. Tidak tahu dia pungut dari mana, dari tong sampah dia pungut itu kata-kata. Mana Imam Malik dia halalkan musik? Imam Syafi'i mengatakan musik, itu lebih jahil lagi. Padahal itu kiai, doktor, profesor, doktor kiai haji. Itu profesornya ada di mana gitu. Ya. Tapi siapa yang mau? Kita buat podcast, kita bahas masalah ini. Hah? Gimana? Kita bahas masalah ini. Saya ingin bahas itu tentang kejahilan mereka dalam masalah apa? Berdalil. Karena tidak bisa ya kawan, tidak bisa dibiarkan seperti itu. Jahil betul. Ya. Dan kemudian berdalil juga dengan adanya itu ketika hari raya ya, Lebaran gitu kan, ada rebana, seruling, kemudian diingkari oleh sahabat Abu Bakar. Kemudian Rasulullah mengatakan sahabat Abu Bakar ya, dia biarkan gitu kan. Datang Abu Bakar, jangan diajukan, katanya ada hari raya mereka. Tapi ikhwan yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Antum tahu enggak? Antum sudah belajar tentang pembahasan rukhsah? Rukhsah? Ya, bahkan lafaz-lafaz para sahabat itu mengatakan Rasulullah SAW memberikan rukhsah ya kepada anak-anak kecil untuk menggunakan rebana ketika hari raya. Tapi ketika perhatikan ya ikhwan, kalau antum sudah dapatkan kata-kata rukhsah, Rasulullah memberikan rukhsah, menunjukkan hukum asal daripada yang diberikan keringanan tadi itu hukum asalnya haram. Karena apa itu rukhsah? Rukhsah adalah ma yustabihu, apa yang diberikan, apa yang dibolehkan ma'a qiyamid dalilil khatir atau dalil tahrim, bersamaan tegaknya dalil keharaman. Itu dia rukhsah. Rukhsah itu bukan menunjukkan halalnya itu. Ini saja tidak paham. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Rukhsah itu, kenapa ada rukhsah? Tapi sekarang pertanyaan saya, ketika antum sudah mau mati, ada daging babi. Baik. Pembahasannya, boleh tidak antum makan daging babi? Boleh?
Tapi pertanyaan saya, pembolehan makan daging babi bagi orang yang hampir mati, itu dia, ya, pembolehan karena halalnya dia atau karena rukhsah? Karena rukhsah. Berarti, bukan berarti ketika diizinkan makan babi, diberikan keringanan makan babi, berarti kita katakan daging babi halal. Bahkan daging babi haram. Karena ketika sudah ada rukhsah menunjukkan dia haram. Makanya ketika mereka mengatakan Rasulullah memberikan begini, ya Rasulullah memberikan begitu menunjukkan alat musik haram, hanya boleh digunakan pada momen-momen yang telah diberikan keringanan oleh Rasulullah kepada pihak tertentu yang dibolehkan oleh Rasulullah. Tapi itu ikhwan jemaah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kadang gemes juga kita lihat orang-orang, ya, yang jahil berbicara masalah agama. Ini yang saya tekankan kepada antum-antum semuanya, ya. Hati-hati, antum belajar agama hati-hati. Ya, jangan cuma pernah belajar tapi tidak paham. Akhirnya keanehan, ya, kerusakan yang dibuatkan. Makanya saya bilang syaitan itu membuat kerusakan di bumi ini pada orang-orang yang bukan orang-orang jahil. Ya, orang yang orang yang paham tapi dia sebenarnya tidak paham. Ya seperti itu, tidak paham itu. Berdalil seperti anak-anak SD saya anak-anak SD Arab saja tidak paham metode pendalilan dia itu. Coba datangkan, coba tunjukkan kepada anak. Saya tantang. Ya. Dia gunakan usulnya mazhab siapa? Coba datangkan usul pendalilan mazhab siapa dia pakai? Ibnu Hazm tidak menggunakan. Ibnu Hazm tidak gunakan begitu. Ibnu Hazm menghalalkan musik, cuma mendoibkan hadis-hadis masalah musik. Udah selesai. Tidak banyak bicara. Ini sudah banyak bicara, tambah banyak bicara, tambah banyak salahnya. Ya. Mengatakan musik itu dalil iktiram, itu dia mengatakan, ya. Katanya musik itu haram kalau digabungkan jadi 4. Berarti kita tanya saja, kalau musik dengan khamar tidak haram berarti? Kan begitu kan? Kan dia bilang tadi gitu. Kalau dia bilang kan dalil wawul ma'iyah, kan ma'iyah itu menggabungkan 4, betul kan? 4 bersamaan berarti dalam satu hukum tadi. Maksudnya digandengkan semuanya. Ja'a Muhammadun, bisa antum baca wa aliyun, bisa baca ali. Ja'a Muhammadun wa aliyan wa zaidan, wa Qomaron. Itu jami Qomar, ya. Ya, Qomar nama orang bukan bulan. Ya. Artinya bagaimana antum terjemahkan? Datang Muhammad bersama Ali, bersama Zaid, bersama Qomar. Ma'iyah. Sehingga dia mengatakan, keharaman musik itu kalau dia dibarengi dengan 4 tadi. Sebelum Jabir bicara, dia tidak paham apa yang dia bicarakan. Kalau begitu tanyakan saja, musik, orang main musik sambil zina, halal berarti musiknya? Karena cuma 2 saja kan? Paham? Ya. Berarti kalau seperti begitu juga begini juga, zina juga nanti, zina juga akan halal kalau tidak dibarengi musik. Karena kenapa? Keharumannya itu karena digabungkan tadi 4 perkara tadi. Sekarang minum khamar kalau tidak ada musiknya, bisa dipahami? Halal, paham nggak? Ini kehancuran dia buat. Makanya Ikhwan saya gara-gara antum ini semuanya. Tapi kita lanjutkan ya, sudah jauh daripada pembahasan kita. Sudah paham sampai sini tadi pendalilannya? Ya Ikhwan, sekali lagi. Ya, ana ingatkan kepada antum sekali lagi. Banyak orang yang tahu dalil, tidak tahu cara berdalil. Ya. Banyak orang yang tahu cara dalil, tapi dia tahu bagaimana para ulama berdalil. Makanya saya paling tekankan antum harus pahami, ya. Karena kenapa? Kalau dalil itu ya ikhwan, dimanapun antum tidak perlu guru untuk memahaminya. Dalil itu antum pergi di hutan sana, walaupun tidak ada guru, asal antum bawa kitabnya, antum bisa hafal, tidak perlu ada petunjuk guru. Tapi metode pendalilan, ya, bagaimana cara berdalil tidak bisa antum gunakan jangan belajar sendiri. Antum harus ada yang bimbing. Tidak bisa. Ya. Paham nggak? Makanya kan saya mengatakan, ya, kalau antum hanya belajarnya sastra Arab, kalau antum jurusan bahasa, tidak pernah belajar usul fikih, tidak belajar qawaidul fikih, jangan pernah membahas masalah hukum. Cocoknya antum jadi Jadi itu guru bahasa Arab saja, nahwu shorof, udah selesai. Jangan berbicara masalah hukum, tidak punya hak antum di situ. Baik? Kalau antum penghafal Al-Quran, dengan segala hormat kita kepada para penghafal Al-Quran, tapi antum harus tahu kedudukan. Ya, anak SD, berapa banyak anak SD yang sudah hafal Al-Quran dari usia 10 tahun. Baik? Dia kan bawa-bawa itu Al-Qurannya. Tanya hafal Al-Quran
saya lihat saja itu. Diundang karena dia hafal Quran. Ya, itu anak SD itu, banyaknya anak SD itu yang usia 10 tahun sudah hafal Quran, Masya Allah. Betul? Yang sudah jadi apa? Ya, yang sudah ikuti perlombaan-perlombaan yang sudah diuji siapa? Sudah diuji lagi hafalannya dengan para masyayikh di luar negeri. Baik? Apa bedanya dengan dia? Kalau dia belum diuji, tapi itu kalau siapa itu Musa, betul kan? Ada yang hafal, Masya Allah. Ya. Jadi seakan-akan dia mau berikan gambaran kepada orang, kalau sudah hafal Al-Quran dia sudah jago. Beda. Antum paham dalil, belum tentu antum tahu cara berdalil. Metode memahami dalil itu punya metode tersendiri. Itulah yang dikenal dengan para ulama apa? Metode mempelajari dengan ilmu usul fikih, dengan qawaidul fiqhiyah, dengan maqasidus syariah, memahami fikihnya. Tidak bisa antum, makanya dia datang apa? Dengan sesuatu yang satu ulama pun tidak pernah datangkan. Sesat dan menyesatkan. Karena begitu. Paham? Ya. Saya bilang ya ikhwan, antum setinggi apapun antum belajar, sampai gelar apapun profesornya antum, mau bilang saya sudah gelar profesor, kalau antum tidak pernah sentuh namanya ilmu usul fikih, ya, belajar dengan benar masalah ilmu usul fikih, antum tidak punya kelayakan untuk berbicara membahas masalah hukum. Stop. Ya, contohnya kalau antum hafal Quran, ya antum jadi imam. Tapi kalau antum mau bahas masalah hukum, layakan dulu antum pelajari dulu namanya ilmu usul fikih, pelajari dulu namanya qawaidul fiqhiyah, belajar dulu namanya maqasidus syariah, ya, fikihnya para ulama, baru antum punya kelayakan untuk berbicara masalah hukum saya katakan. Ya. Kalau antum mau baca tafsir silakan, ya. Tapi kalau hukum tidak enak, tidak bisa begitu, Evan. Kita sudah belajar usul fikih saja, kadang kita masih beleng-beleng. Tidak paham apa maksudnya, bagaimana cara pendalilan para ulama, masih tetap kita rujuk kepada apa? Metode pendalilannya para ulama. Ya seperti ini tadi. Dari tadi saya putar-putar, saya jelaskan pada antum. Padahal simpel saja sebenarnya. Betul enggak? Baik. Ya, itu Anda tegaskan kepada antum semuanya. Karena saya tidak mau 10 tahun ke depan antum Masya Allah, kita ya ustadz-ustadz yang ada sekarang ini sudah tidak ada, dan antum sudah terjun dengan masyarakat berdakwah, kemudian banyak, apalagi banyak pengikutnya, sudah tidak mau disalahkan, padahal salah. Tidak mau disalahkan, ya, seakan-akan Imam Malik saja masih mengakui kesalahannya, betul kan? Pernah ada orang datang kepada Imam Malik mempertanyakan suatu masalah, Imam Malik berapa pertanyaan ditanyakan, dia jawab semuanya, la adri, saya tidak tahu. Apa itu orang bilang? Apa ini imam? Ya, masa sudah jadi imam masih tidak tahu? Memang kalau dia tahu, antum katakan tidak tahu, jangan sok tahu. Ya, akhirnya membuat kegaduhan karena kejahilannya. Baik, ya ikhwan, ya, mungkin ustazku keras sekali. Antum membantah masalah fikih, kita harus tahu kita bersikap. Kalau pembahasannya masalah khilaf yang mu'tabar, yang betul-betul khilaf, para ulama terjadi khilaf sebelumnya, antum jangan tegak, jangan keras seperti metode saya tadi. Ya, paham? Di situ antum silakan kedepankan argumentasi antum. Tapi kalau antum menyelisih yang sudah sepakati para ulama, yang diijmai para ulama, antum nyeleneh namanya, sesat. Makanya kita tegurnya juga dengan cara yang lebih tegas. Jangan ketika masalah khilaf terbalik. Masalah khilaf yang diperselisihkan oleh para ulama, antum seperti apa? Berperang di medan peperangan. Tapi kalau masalah ijma antum diamkan, atau ya udahlah kita toleransi. Ya ngawur namanya itu. Ya. Makanya sikap juga, ya, menyikapi perbedaan itu beda. Ketika terjadi khilaf di antara para ulama, antum harus lapang dada. Tapi ketika yang diselisih itu adalah perkara yang telah disepakati oleh para ulama, apalagi dia berdalil dengan dalil yang tidak ada dari yang disebutkan oleh para ulama, antum jangan membantah dengan cara seperti membantah apa? Khilaf yang mu'tabar. Antum harus keras membantahnya. Karena kenapa? Nilainya itu sesat, syadz. Ya, tidak ada ulama yang berkata seperti itu. Tidak ada ulama yang berkata seperti begitu. Ana berkata ini, ana mempertanggungjawabkan ucapan saya. Ya. Tapi tidak ada dalilnya seperti begitu. Apalagi dalil-dalil yang orang gunakan itu semua dalil-dalil yang tidak benar, ngawur semuanya. Tidak ada nilainya, nol. Makanya kalau saya jadi gurunya itu saya kasih nol itu. Kenapa bisa dia lolos? Nggak tahu. Tapi saya paham karena ternyata saya tahu ya, dia bukan jurusan syariah. Tidak pernah belajar usul fikih. Ya begitulah, makanya nilainya baru sok-sok tahu. Ya, semuanya dia sok tahu. Masalah alam semesta dia tahu semua. Ngawur. Baik.
Viral nanti viral aja. Kalau dipanggil dengan polisi, panggil aja saya. Tidak apa-apa nih. Tapi sebenarnya saya dari kemarin ini, anak mau bahas, hanya setelah Ramadan ini anak sakit terus, ya, banyak sakitnya. Sembuh 2 hari, sakit lagi. Sembuh 2 hari, sakit lagi, nggak tahu karena apa kondisi, ya, mungkin fisik tidak terlalu. Sehingga dari kemarin saya ya. Makanya dari kemarin saya minta siapa ini kita buat buat apa? Walaupun memang para ustadz kita, masyaallah, alhamdulillah kita syukur ya, para ustadz kita sudah banyak yang membantah kenyelewengan orang-orang tersebut. Ya, tapi tidak apa-apa lah, kita ikut ramaikan. Ya, kita buat podcastnya. Saya palingan kalau saya mau kita mau bantah dari segi cara pendalilannya, karena itu betul-betul nyeleneh. Cara pendalilannya nyeleneh, bukan lagi nyeleneh. Kalau saya sebagai soalnya malu, ya, malu, menunjukkan kejahilan betul, jahil betul. Ya, itu disewanukan. Karena kenapa? Kalau kita yang kalau belajar usul pasti akan tahu dan pasti tidak akan terima dengan cara diobok-obok itu dari para ulama. Tidak tahu dari mana, siapa yang ajarkan dia. Makanya saya bilang, datangkan satu ulama. Itu metode pendalilannya siapa? Baik? Metode pendalilannya ulama siapa dia gunakan? Mazhab siapa antum menggunakan? Seandainya betul itu benar, itu saja logikanya dulu untuk orang awam yang tidak tahu cara berdalil, ya, yang suka membela-bela yang salah. Logika antum buka saya dulu. Tanyakan kepada dia, itu pendalilan ini dari metode siapa dia gunakan? Ulama siapa? Mazhab siapa dia gunakan? Syafi'i, coba datangkan. Syafi'i, ijma', ya. Mazhab Syafi'i mengharamkan. Baik? Hanafiyah mengharamkan, Malikiyah mengharamkan, Hanabilah mengharamkan. Baik? Jadi, saya bilang itu metode pendalilan dari siapa kau ambil? Itu saja dulu. Ya. Imam Ibnu Hazm saja, Imam Ibnu Hazm yang menghalalkan musik tidak gunakan dalil yang dia bawa itu. Tidak ada, karena Imam Ibnu Hazm tahu itu bukan dalil. Ya. Itulah bedanya orang yang paham dengan tidak paham, asal ngobat, asal tabrak saja. Baik, kita lanjutkan. Tapi antum mau yuk kita buat podcast, siapa yang mau? Podcast atau kajian begini. Tapi kalau kajian begini orang iya itu kita buat podcastnya. Nanti antum carikan subhat-subhatnya saya, kita bantah semua subhat. Ya. Itu bukan dalil, itu syubhat semua, bukan dalil. Kalau dalil itu membawa kepada kebenaran, itu syubhat semuanya. Ya. Makanya ikhwan, karena orang-orang menghalalkan musik itu semuanya jadi rusak semuanya. Coba melihat, ya. Coba melihat selawat kepada Rasulullah pakai konser musik, mana nilainya? Ya, nanti ya ada sekarang juga Al-Quran, baca Al-Quran pakai campur musik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tuh mereka yang bertanggung jawab semuanya, itu orang-orang yang mengatakan musik halal itu. Sesat menyesatkan dalam masalah ini. Antum jangan lagi bilang karena ini kan ya. Itu tidak. Saya bilang masalah ini, saya berani katakan sesat dan menyesatkan karena menyelisihi dalil yang ada dan juga ijma' para ulama. Sesat menyesatkan. Masalah musik. Kalau masalah lain lihat dulu ya. Saya tidak tahu. Yang saya tahu ini masalah ini. Dan yang saya ingkari, perhatikan. Yang saya ingkari jangan sampai jadi lagi. Yang saya ingkari dengan tegas tadi ini adalah masalah ini tadi. Masalah ketika dia berdalil penghalalan musik, karena saya tahu itu nyeleneh cara pendalilannya. Baik, kita lanjut. Kita baca ini. Sudah? Mana dia lagi? Baik. Wa yabudu ayyadda'i mudda'in annaha kanat taib. Tadi kan begitu. Ya. Jumhur kan mengatakan seandainya ya. Hadis Fatimah itu seperti yang kalian katakan, jumhur versi siapa ini? Ya ulama yang mengatakan di atas mazhab bina. Ya. Itu tidak membahas tentang cara bersuci, berarti Nabi mengakhirkan penjelasan di waktu hajat. Boleh tidak? Tidak boleh, haram bagi Nabi. Berarti kalian mengatakan Nabi melakukan sesuatu yang haram. Taib? Bisa dipahami sampai situ ya? Taib. Dan mungkin mereka akan mengatakan, ya, bahwasanya apa? Rasulullah tidak menyampaikan pada sahabiah Fatimah tadi masalah cara bersuci, baik, bagi wanita istihadah, karena dia sudah tahu hukumnya sebelumnya, kata dia. Baik, kata ulama yang tadi, yang di atas mazhab bina. Baik, Rasulullah tidak menjelaskan kepada dia karena
sahabiah tadi sudah tahu hukumnya. Bagaimana cara bersuci, yaitu mandi setiap kali sholat. Itu menurut sangkaan dia tadi. Maka beliau mengatakan, taib, ya. Ini wayabudu yadda'i mudain anha kana ta'rifu dzalika. Baik, bahwasanya sahabiah tadi sudah mengetahui zalika, kembali kepada isyarat kepada cara bersuci dengan mandi setiap hari seperti yang mereka inginkan tadi. Ma'annaha taib. Beliau mengatakan sangat mustahil kalian mau mengatakan itu sudah tahu. Ma'anha bersamaan itu sahabiah Fatimah tadi tajhalu. Dia itu jahil, tidak dapat memahami perbedaan antara istihadah dan haid. Kalau masalah istihadah dan haid saja dia masih bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalian mau mengatakan bahwasanya beliau sudah tahu bagaimana cara bersuci dari istihadah ketika dia mau salat. Itu sangat mustahil sekali. Ya. Baik. Bisa paham? Wa amma tarku alaihi salatu wasallam i'lamaha bituhri liwajibin 'alaiha inda inqita'i damil haid, ya. Fa mudammanun fi qawlihi innaha laysat bil haid. Adapun ya peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meninggalkan ya i'lamaha bituhri, ya, untuk apa? Memberitahukan kepada beliau untuk bersuci, baik, liwajibin 'alaiha, baik, bersuci yang wajib baginya, inda inqita'i damil haid, ketika terputusnya darah haid. Baik, Nabi tidak jelaskan begitu. Fa mudamminun fi qawlihi, baik, itu ya terkandung di dalam ucapan Nabi, innaha laysat bil haidati. Rasulullah mengatakan bahwasanya apa? Dia itu bukan haid, li'annahu kana ma'luman, karena telah diketahui dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna inqita'il haid yujibul ghusli, bahwasanya apa? Ya, berhentinya haid mewajibkan adanya apa? Mandi. Ya, kita lihat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya, afwan tadi ada, coba lihat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam situ? Hadis Fatimah. Fa idza adbarat faghsili anki dam, betul kan? Baik, betul. Kemudian apa? Fasalli. Apabila dia telah pergi maka cucilah darah. Kemudian sholat. Baik. Rasulullah menjelaskan enggak di situ wajib mandi? Tidak, kalau dari konteks hadisnya cuma cuci. Betul? Betul kan? Cuci darah. Baik. Kan mungkin ada yang mengatakan, "Baik, cuci darah di situ." Rasulullah tidak memerintahkan wajib mandi. Maka beliau mengatakan, "Na'am, Rasulullah tidak memerintahkan di situ wajib mandi." Karena kenapa? Karena penjelasan itu sudah terkandung pada lafaz Nabi, laisat bil haidah. Istihadah itu bukan darah haid. Karena kenapa? Karena kalau masalah darah haid, berhenti darah haid sudah maklum dari awal pada semua sahabiah, orang yang setelah haid wajib mandi, tapi tidak perlu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan lagi. Karena kenapa? Sudah diketahui bahwasanya setiap wanita yang habis haid wajib mandi, sudah selesai. Fa idzan innama lam yukhbirha bidzalika li annaha kanat alimatan bihi. Maka sebab itulah Nabi tidak memerintahkan kepada beliau, mengkabarkan beliau untuk mandi karena sudah ditahu. Kalau habis haid pasti mandi. Ya, tidak perlu dijelaskan. Karena kenapa? Tidak ada faedahnya. Paham enggak? Ingat ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya, ketika Nabi tidak menjelaskan masalah kewajiban tadi, kan sudah dipahami bahwasanya wanita haid pasti harus mandi, maka tidak perlu ditambahkan dalam konteks kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, walaisal amru kadzalika fi wujubi tuhri likulli salatin, dan perkara seperti itu tidak didapatkan pada wajibnya untuk mandi setiap kali salat. Baik. Bisa dipahami? Maksudnya apa? Ya. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan Nabi kenapa tidak memerintahkan dalam hadis Fatimah untuk mandi? Karena kenapa? Itu jawaban itu sudah terkandung pada lafaz Nabi bahwasanya apa? Dia bukan haid. Maka kata-kata Nabi bukan haid, berarti apa? Kalau haid pasti sudah wajib mandi, dan itu sudah diketahui oleh para
sahabiah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Akan tetapi kalau perkara masalah mandi setiap kali salat, apakah diketahui oleh para sahabiah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik. Sudah diketahui sebelumnya? Sebelumnya? Pada hadis Fatimah tadi. Baik. Kan diperintahkan wajib untuk mandi setiap kali sholat. Diketahui enggak? Tidak diketahui. Jadi pemahaman itu tidak bisa kita gabungkan, kita tidak bisa masukkan pada hadis apa? Pada hadis yang tadi. Baik ya. Baik. Mana dia? Illa an yadda'i muddain anna hadhihi ziyadah lam takun qablu thabitatun wa tathbutu, kecuali ada orang yang mau mengklaim bahwasanya tambahan ini, tambahan mana ya ikhwan rahmatullah subhanahu wa taala, wajibnya itu yang terdapat pada hadis apa Ummu Habibah ya, bahwasanya tambahan tersebut lam takun qablu thabitatun, sebelumnya itu belum ada, fatasbutu, kemudian ada, maksudnya paham enggak maksudnya ya, awalnya betul perintah itu belum diperintahkan, tapi setelah itu baru datang berikutnya diperintahkan. Itu mereka mau katakan begitu. Ini bukan pendalilan jumhur, pendalilan ulama yang kedua tadi. Baik. Sudah paham sampai situ enggak? Ya. Wa tathbutul ba'du, nanti setelah itu baru datang. Maksudnya apa? Baik. Hadis Fatimah betul tidak diperintahkan untuk mandi setiap kali salat. Betul? Perintah itu belum ada. Nanti setelah itu baru datang. Berarti menunjukkan apa? Kalau sudah datang berarti dia harus apa? Berarti dia bukan menjelaskan, dia menambah apa tadi? Dia menambah daripada penjelasan yang sebelumnya yang ada pada hadis Fatimah. Taib. Fa yatatarraqu ila dzalikal mas'alah masyhura, maka akan masuk dalam masalah ini pembahasan yang setelah masyhur, hal ziyadatu naskhun amla. Apakah ziyadah itu nasakh ataukah tidak? Baik, ini dalam masalah usul fikih angkatan pertama sudah paham, angkatan kedua belum paham karena belum pernah belajar masalah itu. Baik. Wa qad ruwiya, ya ikhwan, apa yang beliau sebutkan ini ya, ingat jumhur ulama bukan menggunakan metode seperti itu. Jumhur ulama mengatakan ya, wajibnya bagi wanita istihadah mandi cuma satu kali, mandi suci ketika setelah haid. Ya, dalilnya adalah hadis Fatimah tadi dan hadis yang lain dhaif semuanya, udah selesai itu dia. Sudah paham? Jadi penjelasan yang beliau uraikan ini kita baca saja untuk menambahkan wawasan kita bagaimana para ulama berdalil, tapi sekali lagi ini tidak membahas tentang apa yang dimaksudkan oleh jumhur, bukan begitu pendalilan daripada jumhur ulama. Baik. Karena kalau ziyadatu ala nasakh amla, maka apa? Maka jumhur ulama mengatakan bukan nasakh. Paham? Sehingga dia tidak menggunakan pendalilan jumhur, bukan ini dia. Ya. Baik. Wa qad ruwiya fi ba'd turuqil hadis, dan telah diriwayatkan pada sebagian jalan hadis, baik ya. Fatimah amruhu alaihi salatu wasallam laha bil ghusli fa hadha huwa halun min madhhabi tarjih wa madhhab bina. Tapi ya Allah subhanahu wa taala, ya, saya rasa saya cukupkan pembahasan ini, antum selesaikan. Ya, enggak usah bahas. Ini uraiannya ini di sini saya sudah jelaskan semua tadi, ya. Baik. Bisa dipahami? Antum paham sampai situ? Antum ya. Yang berikutnya wa amma man zaba madzhab nasakh faqala. Atau saya mau bacakan semua. Enggak perlu kan? Baik. Wa ammal ladzina zabu madzhab al-jama'. Baik, sama sudah, itu sudah dijelaskan semuanya, itu sudah mudah itu. Yang paling sulit tadi itu yang sudah dijelaskan semuanya, ya. Ini uraian berikutnya antum sudah bisa baca. Tapi yang terakhir, ya sebelum kita tutup sebentar, antara masalah yang terakhir wat'ul mustahadah. Baik. Bersenggama dengan wanita istihadah. Ya, berhubungan badan dengan wanita yang istihadah, apakah halal atau tidak? Baik, boleh enggak wanita yang lagi istihadah berhubungan badan dengan suaminya? Seperti lagi saya katakan ya ikhwan, orang wanita yang terkena istihadah, perhatikan ya, rata-ratanya daripada pengalaman yang Anda dapatkan, ini karena ada gangguan jin, mayoritasnya seperti itu ya. Wanita-wanita yang diganggu dengan jin, rumah tangganya diganggu dengan jin, itu sering terjadi ini istihadah. Karena memang itu apa Rasulullah mengatakan, itu adalah syaitan. Ya. Makanya berapa banyak yang saya dapatkan kasus seperti begini, ternyata memang mereka punya masalah, ya. Ada orang yang ingin merusak hubungan dia dengan suaminya.
Sehingga dibuatkanlah seperti begitu istihadah, seperti yang saya ceritakan. Ya, ada seorang wanita ya, yang pisah dengan suaminya kerja di tempat yang jauh. Kalau suaminya mau datang, satu pekan sebelum, beberapa hari sebelum datang suaminya itu sudah datang istihadahnya. Jadi dia itu haid. 1 bulan suaminya di kampung, ya, bersama dia, 1 bulan itu pula dia haid. Maksudnya bukan haid, keluar darah. Baik, 2 bulan suaminya di kampung, 2 bulan itu pula dia haid, keluar darah. Tapi yang lucunya, kalau suaminya sudah pergi, maka dia suci, hilang, berhenti darahnya. Baik, ya, itu ada, dan itu saya tahu. Ya. Ada di Kendari ini juga, 5 tahun dia ya, dia 5 tahun tidak bisa apa? Dia istihadah, sehingga bingung. Itu misalnya masalah dia ada wanita yang terkena masalah begini, jangan ditutupi, ditanyakan hukumnya. Banyak orang ini dia tutupi. Ya, dia diam, tidak mau tanyakan hukumnya. Ya nggak boleh tuh. Baik, ini harus ditanyakan. Sehingga apa? Akhirnya apa? Suaminya dia izinkan suaminya nikah. Untung suaminya. Ya. Baik, karena dia merasa saya tidak pernah saya haid terus. Ya karena mungkin dia tidak pernah berikan jatah pada suaminya, akhirnya udahlah nikah saja. Udah ini bos, kira-kira sedih nggak suaminya? Senang itu, tidak ada yang sedih itu gitu. Baik, coba dia tahu hukumnya. Dia tahu hukumnya masalah ini. Suaminya tahu hukumnya masalah ini. Pasti dia izinkan suaminya nikah. Baik, terakhir kita bahas masalah apakah wanita yang terkena istihadah boleh berhubungan badan atau tidak. Maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama masalah ini. Ya, yang boleh sebutkan ada 3 pendapat. Pertama, qaumun yajuzu wat'uha. Ya, maka sebagian ulama mengatakan boleh untuk apa? Untuk berhubungan badan suami istri yang lagi istihadah. Dan ini adalah pendapat daripada jumhur ulama. Dan ini adalah apa? Pendapat daripada jumhur ulama Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i. Ya, juga diriwayatkan daripada sahabat Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Musayyib dan jamaah daripada tabi'in. Jumhur ulama mengatakan boleh. Baik. Pendapat yang berikutnya adalah apa? Laisa yajuzu wat'uha. Tidak boleh apa? Ya, berhubungan badan dengannya. Ini diriwayatkan daripada Aisyah, dan juga Ibrahim An-Nakhai dan ulama-ulama yang lainnya. Tidak boleh berhubungan badannya dengannya. Ya. Dan juga apa? Ini pendapat riwayat daripada Imam Ahmad. Pendapat daripada Imam Ahmad kecuali dia khawatir daripada zina, katanya ya, Imam Ahmad. Kemudian pendapat yang lainnya, la yatiha zaujuha illa an yatula dzalika biha. Tidak boleh dia berhubungan badan kecuali sudah kelamaan. Kalau kelamaan katanya baru boleh. Kalau tidak, baru sebentar-sebentar saja tidak boleh. Baik. Kalau baru 1 pekan tidak boleh, kecuali sudah berbulan-bulan. Baru boleh halal untuk mengajukan. Baik, ya. Baik, ya ikhwan, ya. Sebab perselisihan para ulama berkaitan masalah itu, perhatikan, sebab perselisihan para ulama berkaitan masalah ini. Kenapa mereka berselisih? Hal ibahatus sholati laha hiya rukhsatun li makani ta'kidi wujubi shalah am innaha ubihat laha as-sholatu li anna hukma tahir. Itu dia. Kenapa para ulama berbeda pendapat masalah ini? Itu apakah Rasulullah ketika membolehkan bagi wanita tadi untuk sholat, ya, apa alasannya? Apakah dibolehkan karena rukhsah? Antum paham? Apa itu rukhsah? Pembolehan pada sesuatu, ya, bersamaan dengan tegaknya dalil keharuman karena untuk taisir. Jadi sekali kalau ada rukhsah berarti menunjukkan haram. Rasulullah apakah membolehkan sholat bagi wanita istihadah tadi? Apakah dia alasannya itu karena rukhsah, karena itu keringanan, ya, baginya, karena untuk apa? Menunjukkan pentingnya sholat, ataukah dia dibolehkan, ya, wanita tadi untuk sholat itu disebabkan karena hukumnya dia adalah hukumnya wanita yang suci? Itu dia. Apakah kenapa Nabi membolehkan tadi sahabiah untuk sholat dalam keadaan istihadah? Alasannya apa? Karena apakah dia, ya, hukum istihadah ini mengambil hukum suci? Berarti kalau hukum suci, berarti apa yang dibolehkan bagi orang wanita yang suci boleh juga bagi wanita istihadah, termasuk berhubungan badan. Ataukah alasannya karena dia ini adalah keringanan, rukhsah? Kalau begitu rukhsah, ingat, kalau ada rukhsah, ya ikhwan, pembahasan masalah rukhsah berarti sekarang lagi ketika ada rukhsah, Rasulullah mengharamkan kemudian membolehkan begini, ini rukhsah itu tidak ada keumuman baginya, tidak boleh diumumkan pada semua keadaan. Berarti yang dibolehkan cuma sholat saja, yang lain tidak boleh. Antum paham sampai situ?
Tidak boleh antum gunakan kias dalam rukhsah, tidak boleh. Paham enggak? Ya. Seperti yang digunakan seperti tadi itu pemusik itu tadi, dia menggunakan dalil kias. Ya, dia tidak tahu ada undang-undang rukhsah. Rukhsah itu ketika sudah ada rukhsah tidak bisa. Rukhsah itu hanya masalah itu saja. Jadi yang dibolehkan ketika rukhsah, Rasulullah membolehkan anak kecil yang boleh menyanyikan, yang dibolehkan itu cuma rabana, kemudian yang boleh menentukan yang membawakan itu cuma anak-anak kecil, bukan orang-orang dewasa sana. Itu dia rukhsah, tidak bisa diumumkan dia. Baik hukumnya. Baik, dari situlah tadi pendapat ini. Maka pendapat jumhur ulama mengatakan Rasulullah ketika membolehkan wanita tadi sholat, sahabiah tadi sholat dalam keadaan istihadah, karena kenapa? Hukumnya dia adalah wanita suci. Udah, berarti kalau dia suci, baik, maka dia boleh apa? Boleh berhubungan badan. Baik. Dia bukan seperti darah haid. Baik, bisa dipahami? Kalau ya sebagian ulama tadi mengatakan tidak, Rasulullah membolehkan karena dia rukhsah. Baik, kalau rukhsah berarti apa? Cuma boleh sholat. Kenapa? Kenapa Rasulullah hanya membolehkan sholat? Karena sholat ini betapa pentingnya sholat. Karena dia rukun Islam yang Rasulullah membolehkan hanya untuk sholat karena itu jadi. Ya, karena sholat itu adalah sesuatu yang sangat penting sehingga dibolehkan baginya. Jadi diberikan keringanan dia. Tapi maka kita katakan pendapat yang benar adalah pendapat jumhur ulama bahwasanya Rasulullah membolehkan wanita wanita istihadah untuk sholat, alasannya karena dia adalah wanita yang suci, ya, mengambil hukum wanita yang suci, bukan wanita haid. Baik. Dan kalau seperti begitu boleh bagi dia melakukan sebagaimana apa yang boleh bagi wanita yang suci, termasuk berhubungan badan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tutup. Anda sudah lihat nggak subat-subatnya itu?